warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Nurjati Widodo SAP MAP selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik serta teman-teman yang hadir dalam diskusi kali ini. Perkenalkan, nama saya Izmin Aisyah selaku moderator dari kelompok 5 yang akan memimpin jalannya diskusi kali ini. Kelompok 5 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ialah Aldi Ferdiansyah, yang kedua Bella Oktavani, yang ketiga Dewa Ardiantama, yang keempat Izmin Aisyah, dan yang kelima Nurul Hikmatul. Topik yang akan dibahas ada 4. Yang pertama, lembaga atau organisasi penyedia layanan publik. Yang kedua, peran pemerintah dalam pelayanan publik. Yang ketiga, public versus private sector management. Serta yang keempat, persoalan nilai dalam pelayanan publik. Topik pertama akan dibahas oleh Bella. Kepada Bella, dipersilahkan. Topik yang pertama adalah lembaga atau organisasi penyedia layanan publik. Pertama-tama, marilah kita mengenal pengertian dari kata lembaga, organisasi, dan pelayanan publik. Lembaga adalah sebuah institusi yang di dalamnya terdapat norma, nilai, dan keyakinan mengenai tindakan penting yang dilakukan secara berulang. Untuk organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya orang yang berdiri dengan 3 sistematis, terpimpin, terkendali, dan terencana. Nah, organisasi ini digunakan untuk memanfaatkan segala sumber daya secara efisien dan efektif. Yang terakhir, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Pelayanan publik atau public service adalah salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Nah, penyelenggara pelayanan publik ini menurut LKN pada tahun 1998 dapat dilakukan dengan berbagai macam pola. Yang pertama ada pola fungsional, yaitu pola yang diberikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang. Yang kedua, pola satu atap. Pola satu atap ini pola pelayanan umum yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat atau suatu tempat tinggal oleh beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya. Pola satu pintu adalah sebuah pola yang diberikan berdasarkan wewenang dari instansi itu. Dan yang terakhir, pola terpusat. Pola terpusat adalah pola pelayanan yang dilakukan oleh satu instansi yang bertindak sebagai koordinatornya. Jenis-jenis pelayanan umum ada 3. Ada pelayanan administrasi, barang, dan jasa yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Aldi. Nah, jenis pelayanan publik berdasarkan organisasi penyelenggaranya itu ada 2, yang dilakukan oleh organisasi privat seperti rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta, dan perusahaan pengangkutan milik swasta. Dan yang kedua ada ada pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik seperti pelayanan kantor imigrasi, pelayanan penjara, perizinan, dan surat-surat di Disdukcapil termasuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Selanjutnya, untuk topik kedua akan dibahas oleh Aldi. Kepada Aldi, dipersilahkan. Topik selanjutnya, peran pemerintah dalam pelayanan publik. Lanjut. Peran pemerintah dalam pelayanan publik berfungsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam masyarakat dan aparatur negara. Aparatur penyelenggara memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan, yang dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengemukakan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, baik dalam hal pelayanan administrasi maupun pelayanan atas barang dan jasa, dan aparat penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik. Lanjut. Berdasarkan keputusan Menpan nomor 63 garis miring Menpan garis miring 7 garis miring 2003, kegiatan pelayanan umum atau publik diantaranya yang pertama ada pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik seperti KTP, BPKB, SIM, surat izin mendirikan bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh publik seperti telepon umum, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggara transportasi, pos, dan lain sebagainya. Pemerintah juga melakukan peningkatan layanan publik melalui pengembangan model-model layanan publik. Salah satu modelnya adalah contracting out, di mana pelayanan publik dilaksanakan oleh swasta, sedangkan pemerintah berperan sebagai pengaturnya.
Dalam hal ini, pemerintah menunjuk pihak swasta untuk dapat menyediakan pelayanan publik tertentu yang diikuti dengan price regularity untuk mengatur harga maksimum. Peran penting lainnya yang melekat pada pemerintah adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi pertama ada pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Baik, untuk topik ketiga akan dibahas oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilahkan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan dari sektor manajemen pelayanan publik dan privat. Next. Perbedaannya sendiri yaitu jika sektor privat atau swasta, yang pertama yaitu diatur oleh program perusahaan, yaitu direktur. Yang kedua, mendasarkan pada pilihan individu dalam pasar, yaitu pada pilihan individunya sendiri. Dan yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Dan yang keempat yaitu relatif rahasia, di mana menekankan kepercayaan bisnis. Dan yang kelima yaitu berorientasi pada keadilan pasar, di mana yaitu memberi kesempatan yang sama untuk bisa memasuki pasar. Yang keenam yaitu relatif terbebas, di mana kepuasan pelanggan merupakan yang paling utama. Yang ketujuh yaitu dari sektor privat, pelanggan merupakan penguasa tertinggi. Dan yang kedelapan yaitu instrumen pasar. Yang kesembilan yaitu fokus utama ada pada stakeholder dan pihak manajemen. Dan yang terakhir yaitu sumber utamanya berasal dari keuntungan atau laba dan rugi dan dari pinjaman. Sedangkan dari sektor publik, mereka didasarkan atas undang-undang yang bersifat konstitusi. Yang kedua, mendasarkan tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif. Yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh kebutuhan sumber daya, di mana seperti kebutuhan air bersih, listrik, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu relatif terbuka pada pemerintah dalam pengambil keputusan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima yaitu menciptakan keadilan kebutuhan, di mana masyarakat di mana pemerintah memberi pelayanan untuk dapat menciptakan keadilan. Yang keenam yaitu mempunyai banyak nilai dan tujuan, salah satunya yaitu pemerataan pada kepentingan publik. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan tertinggi ada di masyarakat dan instrumennya terletak pada pemerintahan yaitu tindakan kolektif. Dan yang kesembilan dari sektor publik yaitu berpihak pada publik dan melibatkan banyak stakeholder. Dan yang terakhir yaitu sumber utamanya berasal dari pajak. Baik, untuk topik keempat akan dibahas oleh Dewa. Kepada Dewa dipersilahkan. Untuk topik yang terakhir yaitu persoalan nilai dalam pelayanan. Nilai sangat dibutuhkan dalam praktek pelayanan publik karena digunakan sebagai penuntun tingkah laku para administrator sehingga dapat melayani masyarakat secara baik dengan memperhatikan nilai efisiensi, efektivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik dalam mendapatkan laba dan memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagi penggunaan kata, efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Yang ketiga, kualitas layanan.
Kualitas layanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting karena dapat menjelaskan mengenai bagaimana suatu kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Yang keempat, responsivitas. Responsivitas ini mengukur daya tanggap provider terhadap harapan, keinginan, aspirasi, serta tuntutan customers. Responsivitas adalah kerelaan untuk menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang dapat diambil ialah topik yang dibahas terdiri dari 4 topik, yaitu yang pertama lembaga atau organisasi penyedia pelayanan publik, yang kedua peran pemerintah dalam pelayanan publik, yang ketiga public versus private sector management, yang keempat persoalan nilai dalam pelayanan publik. Secara garis besar, pelayanan umum terdiri dari 3, yaitu pelayanan administrasi yang fokusnya ada pada dokumen resmi, yang kedua ada pelayanan barang yang fokusnya ada pada barang kebutuhan publik, dan yang ketiga, pelayanan jasa yang fokusnya ada di jasa yang dibutuhkan publik. Terdapat perbedaan dalam sektor manajemen privat dan publik, yang salah satunya adalah sumber keuangan. Untuk sektor swasta atau privat, sumber keuangannya berada di laba dan pinjaman, sedangkan untuk sumber keuangan dari sektor publik, sumbernya itu berasal dari pajak. Terdapat 5 nilai penting dalam pelayanan publik. Yang pertama ialah efisiensi, yang kedua efektivitas, yang ketiga kualitas layanan, yang keempat responsivitas, dan yang kelima akuntabilitas. Sekian dari kelompok 5. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat atau raise hand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.